Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan buat kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Dimas Diajeng yang berbahagia, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan itu sebetulnya masuk dalam kategori ghibah. Satu contoh misalnya, dalam bentuk pertanyaan, dengan tujuan tertentu kita menyampaikan. Contohnya, siapa ini yang barusan masuk ke sini? Padahal sebetulnya dia tahu yang masuk ke situ ya si A. Tapi karena dengan adanya hati yang jelek, hati yang mengandung sifat kebencian, untuk menunjukkan bahwa dia tuh tidak suka sama si A, maka timbullah pertanyaan seperti tadi kepada temannya. Siapa yang barusan masuk ke sini? Bisa jadi karena adanya dia masuk, suasana jadi tidak enak. Terkadang ghibah yang juga tidak kita sadari adalah seakan-akan mendoakan pada orang yang dituju, pada orang yang kita tidak suka. Dia ngomong sama temannya, ya Allah, semoga dia diberi kesembuhan ya Allah. Lantas dilanjutkan, untung ya kita tidak seperti dia. Dia sakit ABCD itu, goro-goro dia tuh makannya nggak karuan. Dia suka marah-marah sehingga stres, hingga timbullah stroke seperti itu. Tapi ya semoga ya Allah, berilah dia itu kesembuhan. Tujuan doa di sini sebetulnya tidak murni doa atau mendoakan orang yang lain itu supaya benar-benar sembuh. Tapi tujuannya adalah menjatuhkan orang itu terhadap temannya tadi. Mengungkapkan keburukannya, mengungkapkan kejelekannya kepada temannya tadi. Dengan perantara pura-pura berdoa. Kadang hal ini kita tidak menyadari. Bisa juga yang tidak kita sadari berghibah itu adalah seakan-akan memuji. Wah, hebat ya, si Anu itu sekarang jadi orang yang top, jadi orang kaya, jadi orang yang
tinggi jabatannya. Tapi ada kelanjutannya ngomong sama temennya. Pantes tapi ya Hong itu tuh orangnya suka menjilat. Orangnya suka bla 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 dan seterusnya. Yang akhirnya ngerasani. Jadi kelihatannya memuji. Namun pada hakikatnya adalah melakukan ghibah. Dimas Diajeng yang berbahagia. Terkadang yang tidak disadari juga adalah seakan-akan kita ikut berduka. Mengungkapkan bela sungkawa pada orang lain. Tapi setelah itu dilanjutkan dengan menceritakan hal-hal kejelekannya orang tersebut. Ini yang kadang jarang disadari oleh kita semuanya. Jadi apakah itu dalam bentuk doa? Apakah itu dalam bentuk sanjungan? Apakah itu dalam bentuk pujian? Apakah itu dalam bentuk yang membuat diri kita tuh menjadi heran? Atau bahkan sebaliknya, seakan-akan kita ikut berduka. Namun pada akhirnya bukan itu yang sebagai tujuan murni dari hatinya, melainkan ingin menjatuhkan martabat atau kehormatan orang itu sendiri yang digunjingkan. Ini sangat berbahaya dan sangat berdosa besar buat kita semua kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang bagaimana dengan orang yang kita ajak ghibah, yang kita ajak untuk ngerasani? Teman kita yang diajak ngerasani kalau dia diam saja. Atau bahkan makin ngompor-ngompori. Membuat orang yang sedang menggibah ini semakin semangat. Maka sama saja. Temannya itu juga termasuk golongan orang yang sedang bergibah. Artinya dosa besar. Diam pun juga sama. Walaupun tidak komentar apa-apa, toko meneng wae. Toko yo atau diam saja. Sama aja. Ini artinya ikut dalam hal kejelekan yaitu bergibah tadi. Maka yang terbaik adalah orang yang sedang diajak ghibah atau kita yang sedang diajak ghibah oleh orang lain. Apa tindakan yang paling benar? Adalah kita menasehati. Atau mencoba untuk menyetop apa yang sedang dia bicarakan. Pak, mohon maaf. Atau Kang, mohon maaf. Kaya ngono ke ora apik. Wis lah, enggak usah bicara soal itu. Ayo kita bicara yang lain saja. Banyak alasan yang bisa kita ungkapkan. Nah, insya Allah dengan hal yang seperti ini, kita yang sedang diajak ghibah oleh orang lain, insya Allah terhindar dari dosa ghibah. Dimas Diajeng yang berbahagia. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang di depannya ada seorang mukmin yang direndahkan oleh orang lain, lalu dia tidak mau menolongnya, sedangkan ia mampu untuk menolong orang tersebut, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ini ancaman buat kita atau buat orang yang diajak bergibah oleh orang lain kalau dia tidak mau untuk memberhentikan atau mau menyetop padahal dia sebetulnya mampu. Dimas Diajeng yang berbahagia. Kalau kita amati, apa sih yang menjadi sebab orang tuh mau bergibah? Mau menjelekkan orang lain?
atau ngerasani orang lain, atau mengumpat orang lain. Di antaranya adalah yang pertama, ingin menghilangkan kemarahan. Karena dia benci pada orang tersebut, sebetulnya dia tuh marah, dendam pada orang tersebut. Mengorawani tandang, gak berani berhadapan langsung. Akhirnya orang tersebut ngomong sama orang lain, ngomong sama temennya, menceritakan keburukan-burukan orang tersebut, menjelek-jelekan orang tersebut. Dengan tujuan apa? Yaitu tadi, supaya orang tadi akan jatuh harga dirinya. Kemarahan dia seakan-akan berkuranglah. Ini sebab daripada gibah di antaranya adalah untuk menghilangkan rasa marah. Kemudian berikutnya adalah ingin dianggap paling bagus, ingin dianggap paling terbaik daripada orang yang digibahkan itu. Banyak terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Tidak mau kalah bersaing. Sebetulnya persaingan itu adalah bagus, sehat, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya kita hidup itu semakin hebat, semakin bagus, semakin baik. Yang mana semuanya adalah tujuannya adalah dunia dan akhirat. Bagus bersaing itu. Namun yang jadi masalah, kalau di dalam persaingan itu tuh orang tidak mau kalah dengan orang lain, kemudian ingin menjatuhkan orang tersebut, ini yang jadi masalah. Yang tidak dibenarkan di dalam agama. Sehingga dia mengumpat, menceritakan keburukan-keburukan orang itu, bahkan mungkin menjatuhkan orang itu kepada temannya, mungkin pada atasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang berikutnya adalah kena adanya iri hati. Oh, si Anu bisa begini-begini. Padahal kalau kita telusuri sumbernya, si Anu tuh bisa begini begitu tuh karena memang dia tuh bekerja keras misalnya. Berikhtiar sekuat tenaga misal. Sedangkan dia sendiri adalah sukanya bermalas-malasan. Maka dengan hal ini timbullah iri hati. Timbullah rasa dengki. Sehingga orang yang mempunyai sifat seperti ini, dia ingin menjatuhkan orang yang punya kebahagiaan tadi kepada cerita pada teman-temannya, cerita pada orang lain, yang tujuan adalah untuk menjatuhkan harga diri atau martabat orang tersebut. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.